Mereka juga dibayarkan listriknya. Mereka harus melahirkan anak paling sedikit 4. Setiap melahirkan anak dapat bonus naik gaji, baik buat suami dan istri juga. Dan mereka dipaksa harus melahirkan paling sedikit 4 anak. Tidak boleh KB, harus KB yang maksudnya keluarga besar. Lebih bagus. Malah kalau dapat banyak anak, kami kasih rumah khusus special. Jadi biar dia pabrik anak aja. Kenapa? Kami memaksa ustazah-ustazah harus melahirkan anak yang banyak. Karena lulusan dari Al-Asriyah Nurul Iman rata-rata hafid dan hafidhah. Mereka hafal Quran. Dan mereka orang-orang yang alim. They can speak English, they can speak Arabic, they can speak Mandarin, bahasa Cina, Mandarin, bisa bahasa Jepang. Jadi di Nurul Iman, santri-santri wajib hafal Quran one day one ayat. Satu hari satu ayat, santai. Insya Allah setelah mondok 10 tahun mereka sudah hafal 6.666 ayat dari satu Al-Quran. Saya hafal Quran 5 juz. Saya terjemahkan Arba'in Nawawi dari bahasa Arab ke bahasa Inggris hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi kita mondok benar-benar harus mengejar ilmu itu, dan semua ilmu harus kita kuasai, terutama ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bagaimana kita mau berdakwah kalau kita tidak bisa bahasa Inggris? Oke, kita mau berdakwah dengan orang Indonesia, tapi banyak orang-orang di luar itu yang ingin mengenal Islam. Kalau kita tidak bisa menjelaskan Islam in English, then it's difficult. Islam tidak bisa mendunia, tidak bisa go international. Anak-anakku tersayang, kenapa Umi bilang anak-anakku? Karena anaknya Umi yang nomor 1 itu sudah 30 tahun dan yang paling kecil sudah 20 tahun. So you are all my children. Anda adalah anaknya Umi. Sayangku, jangan dulu di matahari sayang. Hanya orang bule aja yang senang mandi matahari. Ya, tidak sayang. Kasihan kan, terbakar kulitnya. Orang-orang Aceh ini ganteng-ganteng, rata-rata putih-putih. Tapi karena banyak kena matahari jadi hitam. Sayangku, ketika kami bangun pesantren pertama kali memang tidak gampang. Kami satu rumah, satu villa, 21 kamar, dikelilingi oleh kuburan Cina. Jadi adik-adik kalau malas belajar bahasa Cina, datanglah ke tempat kami, Al-Asriyah Nurul Iman. Itu pasti kesurupan bahasa Cina 3 hari dulu. Terus kalau kita ke sana, kita selfie, di samping kita zombie made in China. Itu hantunya benar-benar Cina banget gitu. Itu di pondok kami. Jadi satu rumah dikelilingi oleh kuburan Cina yang sangat besar. Tiba-tiba ular besar. Kuntilanaknya itu setiap malam itu berterbangan. Jadi kalau Anda mau tes kebatinan Anda, kekuatan Anda, ya ke sana aja. Ada siluman macan, ada tuyul, ada babi mepet, semua ada di sana. Di situ kami bangun pondok. Karena apa? Karena Habib tidak mau anak perempuan kita dijual-jual. Kita harus sayang masa depan ini dengan menyayangi anak perempuan kita, karena mereka adalah calon ibu bangsa Indonesia. Mereka harus diberikan ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi langit. Setelah itu mereka menikah, suruh mereka melahirkan sebanyak anak. Umi challenge guru-gurunya saya, ustazah-ustazah dari pondok, siapa yang bisa saingan sama Umi melahirkan anak lebih dari, saya sebenarnya punya anak 8, satunya keguguran. Jadi kalau ada ustazah di pondok yang bisa melahirkan lebih dari 8, saya kasih hadiah. Karena apa? Lahir anak dari bibit-bibit yang unggul, apalagi ustazah
hafidho itu yang sangat berharga, bibit unggul yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sayyidatina Khadijah. Ketika Habib seminggu sebelum sakit, Habib bilang dengan saya, Wahid, kamu akan pegang pondok ini. Ingat, kejar akhirat, dunia akan mengejarmu. Saya bilang dengan Habib, ya nggak apa-apa kalau mau meninggal hari Jumat jam 9 pagi, nggak apa-apa 30 tahun lagi, it's okay. But not now, jangan sekarang. Karena santri ada 23.000. Thank you. Terus Habib bilang, Wahid, kita ini Sunni Asy-Syafi'i. Saya itu nggak pernah berpikir kenapa Habib bilang seperti itu. Jadi seminggu kemudian Habib sakit, 20 hari kemudian, benar, jam 9 pagi hari Jumat, hilang urat nadinya. Karena Habib tidur saja. Ketika Habib meninggal, itu chaos. Saya punya hutang beras 1 miliar. Saya jual mobil Jaguar. Saya punya mobil Jaguar 3. Satu saya sudah jual karena terlalu besar. Yang satu untuk bayar hutang beras 1 miliar saya jual. Sekarang masih tinggal 1 lagi. Habib sudah bilang, yang merah ini jangan dijual, yang lain boleh dijual. Saya punya hutang kitab 500 juta rupiah. Saya gaji guru belum bayar 3 bulan, listrik belum bayar 3 bulan. Saya mau jual tanah-tanah pondok, tapi saya punya abang angkat. Abang angkat saya itu orang Buddha. Itu muridnya Habib, orang Buddha, orang Cina. Dia bilang, Umi jangan jual tanah. Tanah tidak boleh beranak. Kita bangun. Umi mau bangun apa? Mau bangun office, kantor, mall, silakan. Kita bangun, kita bagi hasil. Itu nasihat seorang Cina, orang Buddha yang kaya raya, salah satu naga di Indonesia. Saya pelan-pelan rapikan pondok. Saya tahu saya tidak bisa tergantung sama donasi. Jangan pernah tergantung sama donasi. Kami tidak ada SPP. Habib banyak teman-teman yang memberikan sumbangan ke pondok. Karena Habib doanya sakti kabul. Misalnya dari tentara, dari polisi, minta doa Habib, saya supaya cepat jadi jenderal, datang ke pondok, cepat. Berapa bulan kemudian langsung jenderal. Berapa bulan kemudian langsung naik pangkat. Pak Muldoko, kemarin yang panglima yang terakhir Pak Kris, Pak Gatot, Pak Sutarman, itu semua pernah ke pondok. Termasuk Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Datuk Najib. Jadi banyak sumbangan ke pondok kami. Mau bangun kelas, bangun asrama, semuanya dari sumbangan. Ketika saya ambil alih, saya tahu saya tidak bisa jampe-jampe, doa-doa kabul. Karena saya bukan lahir dan besar di Indonesia, saya tidak lahir dan besar di pondok pesantren, saya asli orang Singapura. I use my logic, I use my mind. Semua usaha pondok saya profesionalkan. Saya ketemu Pak Kris saya kasih gaji yang sangat tinggi. Tolong rapikan semua bisnis saya. Saya mau menjadi Sayyidatina Khadijah, wanita yang kaya raya, yang menghabiskan hartanya demi perjuangan untuk Islam, untuk suami tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sayang, kalau tahu Sayyidatina Khadijah, sepertiga tanah-tanah di Makkah itu milik Sayyidatina Khadijah. Semua pakaian warga Mekah Muslim dibelikan oleh Sayyidatina Khadijah, termasuk pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu karena saya taat dengan suami. Jadi ustazah-ustazah, nanti adik-adik, anak-anakku sayang akan menjadi istri, taatlah dengan suami. Pak Kiai, ayah punya pesantren, itu karena ketaatan dari seorang istri. Istri itu harus mendoakan dan mendukung semua ambisi dari seorang suami, seperti Sayyidatina Khadijah. Saya juga seperti itu. Ketika Habib tidak ada, ayah ibu datang dari Singapura, Wahid, baliklah ke Singapura. Untuk apa tinggal di sini? Ini bukan negeri kamu. You punya negeri di Singapura. Kan tipikal kan bahasa Melayu. Tapi saya ingat kalau saya balik ke Singapura, Nurul Iman akan tutup. 15.000 santri akan hilang tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan makan. Karena rata-rata yang masuk di Nurul Iman semuanya anak-anak yatim, yatim piatu, anak-anak korban perceraian, broken homes, anak-anak yang ditelantarkan. Itu yang ada di Nurul Iman, anak-anak yang tidak mampu. Sekarang anak-anak yang dari GAM Aceh, dari Tsunami Aceh, rata-rata semuanya sudah menikah dan sudah punya anak. Mereka sudah balik, ada yang di Biren, ada yang di PD, rata-rata di pelosok, jarang yang dari Banda Aceh, ada yang dari Melabu, semua sudah balik ke daerah mereka, sudah punya keluarga. Sekarang baru datang yang baru-baru lagi yang dari Takengon, macam-macam, dan banyak anak-anak Aceh yang pinter-pinter. Di Nurul Iman kami tidak hanya fokus di pendidikan agama dan pendidikan umum. Kami ada yang namanya pendidikan kinestetik karena kami multiple intelligence. Jadi anak-anak, mohon maaf, yang IQ-nya jongkok, yang kurang cerdas, itu kami alihkan ke kinestetik, yang badannya kuat. Itu beasiswanya kemana? Ke Universitas Taekwondo di Korea. Jadi K-pop sudah masuk ke Nurul Iman dari tahun 2003. Sebab itu baru-baru ini istri dari Presiden Korea Selatan datang ke Nurul Iman untuk memberikan penghargaan kepada kami karena mendukung olahraga taekwondo. Sudah ada 2 santri kami yang di sekolah olahraga di Ragunan. Satu dari Palu, yang satu dari Subang. Jadi adik-adik, tolong kesempatan belajar, kesempatan menikmati dayah yang benar-benar seperti ini, itu adalah sekarang. Alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan Bank Indonesia untuk membangun pabrik air minum. Jadi kita tidak perlu minum air dari orang-orang non-Muslim, non-Indonesian, karena kita punya air minum made in Pondok Pesantren. InsyaAllah dengan air minum ini kita akan lebih kuat, lebih cantik, lebih sehat untuk beriman, beribadah, dan bertakwa. InsyaAllah kami akan datang lagi karena sudah ada perjanjian antara Bank Indonesia, Al-Asriyah Nurul Iman, dan Daya Amal untuk pembangunan unit usaha air minum. Memang dari Bank Indonesia mempersiapkan mesin, terus pendampingan selama 3 bulan untuk santri-santri di sini untuk belajar bagaimana mengelola pabrik, bagaimana mengelola bisnis supaya bisa menjadi orang kaya. Karena Islam tidak hanya membutuhkan orang alim, orang pintar, dai. Islam butuh orang kaya. Seperti di Nurul Iman, santri wajib menjadi orang alim, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dai. Mereka wajib menjadi orang kaya, agnia, sangat kaya. Jadi bos, jadi pengusaha. Di Nurul Iman santri-santri harus menjadi pengusaha, wirausaha, pedagang, seperti profesi para nabi, seperti profesi Sayyidatina Khadijah, seorang pengusaha. Tujuannya apa? Untuk menjadi pemimpin yang fatonah,
amanah Siddiq untuk tabligh. Jadi insya Allah dengan program Bank Indonesia ini kita belajar bagaimana mengelola bisnis, bagaimana mengelola unit usaha untuk menjadi manusia muslim yang alim dan kaya raya. Saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Kami akan datang lagi untuk membawa mesin, terus kalian untuk pelatihan dan yang lain-lain. Ketika saya mengambil alih pondok 9 tahun yang lalu, saya bilang dengan Pak Chris, saya mau jadi Ratu View. Apa itu View? Food, Energy, Water and Waste. Saya bisa dibilang Ratu View kerana saya punya sawah 200 hektar. Saya punya penggilingan beras, saya punya pabrik roti, saya punya Sulaiman, susu kedelai Nurul Iman, pabrik kami. Saya punya pabrik bapia, cilok, cireng, itu semua jajanan tata boga. Saya punya unit usaha energi, daur ulang sampah. Saya punya unit usaha air minum. Jadi saya sudah bisa dibilang Ratu View, Food, Energy, Water and Waste. Kenapa kita mesti kuasai View? Karena itu adalah dasar. Sumber kehidupan itu adalah dari View, Food, Energy, Water. Waste, sampah, ini uang semua. Kita cacah aja, plastik-plastik ini bisa dapat uang. Dulu Nurul Iman, plastik ini kami kumpulkan, kami pilah-pilahkan. Yang organik kami jadikan pupuk, yang plastik ini kami jual 1 kilo 3.000. Datang Menteri Lingkungan Hidup, kasih kami mesin, dicacah. Setelah dicacah 1 kilo 13.000. Uang yang dikumpulkan kami bangun pabrik roti. Dari pabrik roti, pabrik air minum, peternakan, pertanian, perikanan, percetakan, pabrik sendal yang terakhir. Sampai sekarang kami sudah punya 41 unit usaha. Kami tidak ada SPP, tidak ada sumbangan. Semua bisnis kami, semua unit usaha kami untuk operasional pondok, gaji guru, bayar listrik, beli beras. Anak-anak yang sakit dikirim ke puskesmas, itu yang bayar semua dari kami, pondok pesantren. Jadi anak-anak itu datang di situ, mereka hanya belajar dan bekerja. Bekerja juga setelah mereka selesai S1, ada pengabdian 2 tahun di pendidikan, wirausaha dan kepesantrenan atau organisasi. Insya Allah kita bisa kerjasama antara Bank Indonesia, Al-Asriah Nurul Iman dan Daya Amal. Insya Allah ini akan menjadi cikal bakal mulainya bisnis unit usaha di Daya Amal. Insya Allah dari pabrik air minum akan lahir pabrik-pabrik yang lain. Apalagi kita di tengah kota, di pinggir jalan. Insya Allah semua dagangan yang dibuat oleh santri akan menjadi barokah. Halalan, toiban, wal barokah. We create the halal value chain. Kita ciptakan halal value chain dari ujung ulu sampai hilir, semuanya dari muslim untuk muslim. Barakallah. Saya mohon maaf lahir batin. Jazakallah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.